Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Farasabila dengan NPM 2008 260197. Di sini saya akan melakukan presentasi ataupun penjelasan dengan judul spermatogenesis dari blok BSO2. Baiklah, langsung saja saya akan melakukan presentasi terkait materi spermatogenesis. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari spermatogenesis. Sebetulnya apa sih spermatogenesis itu? Nah, spermatogenesis ini dia merupakan perkembangan spermatogonium menjadi spermatozoa, di mana pematangan sel epitel geminal eh, terjadi pada proses pembelahan dan diferensiasi sel yang akan nantinya membentuk sperma yang fungsional. Nah, kita juga harus ketahui di mana terjadinya spermatogenesis ini. Nah, pertama terjadinya itu dia di testis, tepatnya itu di tubulus seminiferus, dan untuk tempat yang lebih spesifiknya itu dia berada pada sel Sertoli, yang di mana nanti sel Sertoli ini dia berperan sebagai tempat proses dari si spermatogenesis. Langsung saja, dia ada terjadi pada 3 tahap. Yang pertama itu ada tahap spermatositogenesis, kemudian tahap yang kedua itu terjadi meiosis, dan tahap ketiga itu hasil akhirnya terjadi pada spermiogenesis. Nah, untuk tahap yang pertama, spermatositogenesis. Pada spermatositogenesis, ini dia spermatogonia yang mengalami mitosis berkali-kali yang akan menjadi spermatosit primer. Kemudian spermatogonia ini ternyata dia merupakan struktur yang primitif dan dapat melakukan reproduksi ataupun membelah dengan cara mitosis. Nah, spermatogonia ini juga dia akan mendapatkan nutrisi dari sel-sel Sertoli dan berkembang menjadi spermatosit primer. Nah, pada saat telah terjadi spermatosit primer, spermatogonia ini dia ada yang tipe A dan tipe B. Nah, spermatogonia yang tipe A ini membelah secara mitosis menjadi spermatogonia yang tipe B. Kemudian, setelah dia berkali-kali melakukan pembelahan, sel-sel ini nanti akhirnya akan menjadi spermatosit primer yang masih statusnya ini bersifat diploid. Nah, satu spermatosit akan menghasilkan 2 sel anak, yaitu spermatosit sekunder. Kemudian untuk tahap yang kedua, yaitu tahap meiosis. Nah, pada tahap meiosis ini spermatosit primer akan menjauhi dari lamina basalis. Sitoplasma nanti makin banyak dan segera mengalami meiosis 1 yang nantinya dia akan menghasilkan spermatosit sekunder yang N kromosom ataupun haploid. Nah, spermatosit sekunder kemudian nanti dia akan membelah lagi secara meiosis 2 yang dimana membentuk 4 buah spermatid yang statusnya ini masih haploid. Kemudian sitokinesis pada meiosis 1 dan 2 itu ternyata dia tidak membagi sel benih yang lengkap, tetapi dia membaginya secara terpisah. Tetapi dia ini masih berhubungan lewat suatu jembatan yang biasa disebut itu dengan intercellular bridge. Kemudian yang ketiga itu ada spermiogenesis. Nah, pada tahapan ketiga ini, tahapan spermiogenesis, dia merupakan tahapan akhir yang terjadi transformasi dari spermatid menjadi spermatozoa. Jadi nanti pada tahap ini juga ada 4 fase, itu ada fase Golgi, kemudian ada fase tutup, kemudian ada fase akrosom, dan juga fase pematangan. Nah, jadi dari hasil akhir ini nanti akan berupa 4 spermatozoa yang di mana itu termasuk sperma yang sudah matang. Nah, ketika spermatid ini dibentuk pertama kali, spermatid ini dia memiliki bentuk seperti sel-sel epitel. Kemudian kalau pada gambar ini bisa kita lihat, kita zoom. Nah, bisa kita lihat di sini ada gambar dari sel Sertoli. Kita tahu sel Sertoli itu gimana. Nah, jadi pada gambar pertama kan dia dimulai dari primordial germ cell ataupun primordial germ cell ini dia itu sebagai bahan baku untuk pembentukan dari si sperma. Nah, kemudian dari primordial germ cell ini dia akan dibentuk menjadi spermatogonium yang nantinya akan dibentuk secara mitosis. Nah,
Divis mitosis ini berarti artinya dia membelah menjadi 2 dan pertama kali terjadi di sel Sertoli. Nah, dari spermatogonium ini nantinya akan dibentuk, spermatosit primer. Di sini bisa kita lihat dari sini akan terbentuk spermatosit primer. Nah, spermatosit primer ini nanti akan mengalami meiosis divisi satu. Jadi meiosis satu itu, artinya dia akan membelah 2 dengan wujud yang mirip, yang di mana yang identik. Berbeda dengan mitosis, yang tadi, dia juga membelah 2 tetapi satunya ini tidak digunakan. Nah, setelah dia terbentuk spermatosit primer secara meiosis, nanti dia akan membentuk spermatosit sekunder. Kemudian setelah dia dari spermatosit sekunder ini nanti akan mengalami meiosis 2 yang di mana akan terbentuklah si spermatid. Setelah terbentuk si spermatid ini nanti, dia merupakan cikal bakal dari terbentuknya sperma yang matur. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari spermatid ini, artinya sperma yang udah ada intinya ini dia belum lengkap bentuknya, karena dia kan di sini kalau spermatid ini belum ada dari bentuknya ini belum lengkap, kayak dari kepalanya belum ada, kemudian ekornya belum ada. Intinya tubuhnya ini, belum lengkap. Nah, kemudian kapan dikatakan dia udah matur? Nah, ap dia dikatakan sudah matur apabila, bentuknya ini lengkap, udah ada kepala, kemudian tubuhnya udah ada, dan juga udah ada ekor. Nah, untuk yang sperma matur, dia seperti ini gambarannya. Nah, setelah terjadi ini nanti sperma yang udah matang itu dia nanti akan, disimpan di epididymis. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, ini referensi yang saya gunakan. Ini referensi yang saya gunakan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.